أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan koreksi kepada sebagian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah dan tidak setia dalam perang Uhud dengan mengemukakan keadaan umat nabi-nabi sebelumnya bahwa dalam jihad fisabilillah semangat dan iman mereka tetap kuat, tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah dikala menderita bencana. Orang-orang semacam itulah yang dicintai Allah karena kesabarannya. Barang siapa yang menghendaki selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin memperoleh pahala dan rahmat, serta ingin dimasukkan dalam surganya, maka seharusnya ia mencegah keinginan nafsu dari kesenangan duniawi, selalu sabar dalam penderitaan dan bencana. Sabar ditinjau dari berbagai segi. 1. Sabar selalu taat kepada Allah. Yang kedua, sabar mencegah larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar pada pukulan pertama ketika ada bencana. Barang siapa yang sabar melakukan ketaatan kepada Allah, artinya Allah memberikan
300 tingkat surga kelak pada hari kiamat, dan setiap tingkatnya seluas antara bumi dan langit. Barang siapa yang sabar, mencegah tidak melakukan larangan-larangan Allah, Allah memberikan 600 tingkat surga kelak di hari akhirat, di mana setiap tingkatnya seluas antara langit ketujuh dan bumi ketujuh pula. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah, Allah memberikan 700 tingkat di surga, di mana setiap tingkat seluas antara arsy dan bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah dan masih berpegang teguh kepadaku, kecuali aku akan memberikannya sebelum ia meminta. Dan tidak ada seorang hamba yang kena musibah lalu ia bergantung selain dariku, kecuali aku selalu menutup pintu-pintu langit. Maka jelas wajib bagi yang berakal senantiasa bersabar menghadapi bencana. Seharusnya tidak mengadukan bencana kepada sesama manusia, agar ia selamat dari siksa dunia dan akhirat. Dan bencana yang paling berat ialah bencana yang ditimpakan kepada para nabi dan para wali. Al-Imam Junaid al-Baghdadi berkata, bencana merupakan penerang bagi orang-orang yang bijak, gerakan kebangkitan bagi orang-orang yang mencari ridho Allah, kebajikan kuat orang mukmin, dan kebinasaan buat orang-orang yang lupa akan datnya. Bukankah tak ada seorang mukmin pun yang mampu merasakan manisnya iman, kecuali dia memperoleh timpahan bencana, kemudian ia ridho dan bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sakit semalam serta sabar dan ridho kepada Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya bersih, laksana baru dilahirkan oleh ibunya. Ketika kalian sakit, janganlah mengharap sembuh, kata Duha. Barang siapa yang tidak kena musibah atau kesusahan selama 40 hari, maka ia menurut Allah tidak memperoleh kebajikan. Kata Duha. Melalui Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba mukmin memperoleh bencana, maka dia berfirman kepada malaikat sebelah kirinya, ambilkan alat tulis untuknya. Kemudian dia berfirman kepada malaikat sebelah kanannya, tuliskan untuk hambaku itu suatu kebajikan yang ia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula,
Bila mana hamba Allah sakit, Dia mengutus 2 malaikat dan berfirman, lihatlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Malaikat berkata, dia mengucapkan Alhamdulillah, dan ucapan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang lebih mengetahui. Dia berfirman, seandainya aku mematikan hambaku ini, niscaya aku masukkan ke dalam surga. Dan andai aku menyembuhkan, maka aku wajib menggantinya daging yang lebih baik melalui darah yang lebih baik daripada darah yang dulu, serta aku melebur semua kejahatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita pada saat kita sehat, dapat mempergunakan kesehatan itu untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan pada saat kita sakit, kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar dan taubat, membaca sholawat dan membaca tasbih. Mudah-mudahan segala penyakit yang kita derita, apabila kita ini bersabar, mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Wahai Allah, satukan hati di antara kami, damaikan sengketa di antara kami, dan bimbinglah kami menuju jalan keselamatan. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la yu'nina warzuqna husnun nadari fima yurdika anna. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu, jauhkan kami semua dosa sepanjang sisa hidup kami. Dengan rahmat-Mu pula, jauhkan kami dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Berikan kami petunjuk untuk selalu memandang baik semua yang Engkau ridhoi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.